Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel pada siang hari ini, tepatnya tanggal 1 Januari tahun 2022. Saya bersyukur bisa meliput sebuah situs sejarah yang sangat bersejarah terhadap kerajaan terutama yang ada di Pulau Jawa, baik itu Kasunanan Surakarta, Pakubuwonan, dan juga Mangkunegaran. Nah, ini adalah situs perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755. Ini pintu gerbang bagian depan, pemirsa sekalian. Saya sudah memasuki wilayah situs ini ya, wilayah situs perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menemui seorang juru kunci yaitu bernama Pak Ngadimin yang sudah cukup lama menjaga situs ini. Kebetulan beliau ada di depan situs ini. Saya akan bertemu dengan beliau untuk wawancara lebih jauh. Kiranya bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua untuk anak cucu bahwa situs perjanjian Giyanti ini memang sangat erat sekali hubungannya dengan sejarah Desa Galmate nanti. Yang saya liput ini merupakan bagian daripada sejarah Desa Galmate. Nah, ini sudah ada Bapak Ngadimin. Selamat siang Pak Ngadimin. Ya, kita ke bahasa Indonesia. Pak Ngadimin, terima kasih. Saya minta maaf sudah mengganggu waktu panjenengan untuk saya bisa wawancara seputaran lokasi situs sejarah perjanjian Giyanti. Nah, ini tentu sudah cukup lama ya ininya. Pak Ngadimin, panjenengan aslinya warga di sini? Saya asli di sini, lahir juga di kampung sini. Namanya desa apa Pak? Saya Bapak Ngadimin, desanya Desa Keten, Desa Keten, Janjarjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Karanganyar ya. Iya. Oh ya. Ini Pak Ngadimin adalah beliau yang diserai tugas ya sama Pak Agus Wahab berdua. Kebetulan Pak Ngadimin yang bisa diwawancara pada siang hari ini. Pemirsa sekalian, ini adalah perjanjian Giyanti yang terjadi tahun 1755. Nah, ini perjanjian Giyanti itu kronologisnya seperti ini ya Pak ya. Iya. Jadi nanti Pak Ngadimin, saya tidak mau menanyakan masalah ini karena semua masyarakat sudah tahu lah kronologis daripada terjadinya perjanjian Giyanti. Sejak kapan Pak Ngadimin mau menjaga cagar budaya ini? Saya mulai aktif itu 85. Kan dulu di sini itu terkenalnya Sarian. Sarian dulu. Jadi orang kampung di sini, Kelurahan Janjarjo khususnya nyebutnya Sarian, lerenan lah. Taunya itu. Terus tahun 85 saya riset di Jogja, di Solo, menemukan bukunya itu 11 narasumber menyebutkan bahwa di sini itu betul-betul perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti, cirinya gini, perjanjian Giyanti letaknya di lereng Gunung Lawu, sebelah selatan Kali Samin, sebelah utara Kali Swalo. Yang pertemuan tempuran itu. Tempuran, jadi di sini ini termasuk Sapit Urang. Pertemuannya di antara Kali Samin dan Kali Swalo ini di sebelah barat Desa Keten ini. Dulu desa ini bukan Keten, dulu tuh tiga nama dulu. Sekarang dijadikan satu Desa Keten. Yang buat nama Desa Keten ini Pak Suwardi, Pak Wisnyo Tunggul Tanah. Dulu kepala desa di sini. Ya, bayanya dulu. Pak Ngadimin, saya sama sudah dari sejak tahun 85. Ya, 85 ya. 1985 berarti cukup lama ya. Nah, saya akan mengetahui lebih jauh tentang situasi daripada situs perjanjian Giyanti yang terletak di Desa Kerten tadi Pak ya. Nah, ini lokasinya sekitar ini. Lokasi secara keseluruhan lahan itu berapa meter persegi Pak? Sampai di sana dengan di masjid itu Pak?
kemarin sudah saya ukur. Itu masih 9.800 meter. 9.800 meter. Berarti Jadi hampir, Lingkos Pak. ini ke sana. Itu yang batas tanah lahannya. Iya. Termasuk di dulu situs Sebelah sana Langgar, masjid. sekarang masjid ya. Lor masjid di sebelah utara Terus masjid. yang tembok ini Pak Nadim ini, Iya. ini luasnya berapa kali berapa Pak? Ini gini, tembok ini luasnya 9 kali 9 dan dibangun tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Oh, Nah ini dibuat 9 meter persegi. Ini menandakan bahwa dulu itu mangku bumi. Itu perjuangannya sampai ada perjanjian Giyanti selama 9 tahun. Keluar dari kota Solo, dari keraton Solo sampai adanya perjanjian Giyanti itu 9 tahun. Makanya ini saya buat 9 meter persegi. ini dulu yang bangun dan membiayai siapa Pak Nadim ini? Khususnya pagar ya Pak? Yang membangun itu siapa? Terus biayanya dari mana Pak? Gini, dulu tuh sebagian masyarakat, terus kekurangannya ya diusahakan. Oh, maksudnya dari pihak keraton atau apa tidak? Ya ada. Jadi ini dulu setelah 85 saya ada mendapat bukunya, terus saya kerjasama sama Pak RW-nya Pak Wagio, bendaranya itu Pak Ngadimin, terus sekretaris terbalik ketuanya itu Pak Wagio, terus bendaranya itu Pak Smiti, sekretarisnya itu Pak Ngadimin, saya sebagai yang Pelaksana lapangan. Itu teknisnya berarti di sini. masa kepala desanya itu ya Pak ya, yang punya inisiatif untuk membangun ini? Enggak. Oh, Dari warga. Iya. Oh, Ya itu setelah saya kesempatan dapat ini penjelasan, ada peta-peta menjelaskan di sini itu bahwa perjanjian Giyanti itu letaknya di sini. Petanya tahun 1760. Jadi bahasanya masih Belanda. 1760 bahasa masih Belanda. Di sini ini memang perjanjian Giyanti. Jadi Karanganyar itu belum ada nama Karanganyar. Sragen itu masuk Sukawati, Wonogiri masih Keduang. Yang tetap namanya cuma Giyanti sama Matesih. Matesih. Ya. Jadi saya wawancara dengan Pak Nadim itu hanya seputaran lokasi ini pemirsa sekalian. Tidak kita back ke belakang, tetapi saya hanya mempertanyakan tentang keberadaan daripada situs perjanjian Giyanti ini yang dipandu sebagai pemandu di sini. Juru kuncinya itu Pak Ngadimin dengan Pak Wahab nih Pak. Nah ini pintu gerbangnya. Ini Saya pintu- bisa masuk Pak. Bisa. Ini pintu gerbangnya. Ya. Ini saya kasih penjelasannya. Ini yang belikan dari Mbah Swargi Mbah Giman Wonosari. Ini. Nah, yang penjelasan yang ikut saya kuat dia itu juga ngasih tahu dia kan jarak ke sini mencari perjanjian Giyanti kemana-mana. Terus tahu ke sini terus ketemu saya, terus dia juga meyakinkan saya tambah kuat. Gitu. Tadi dibangun pagar ini tahun berapa Pak Nadim? Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Oh berarti belum lama ya? Ya. Maksudnya belum. Jadi dulu hanya pepohonan ini Pak ya? Dulu. Pohon ini gini, pohon ini kan 4 jumlahnya dulu. Oh, 4 ya. 4. Oh. Ini kan roboh ke sana. Robohnya tuh bareng pas ringin Jogja sama Solo Ambruk itu. Bareng itu. Oh, bersamaan. Bersamaan. Jadi ringin di Jogja Di dengan Keraton. Solo itu. Dulu di kan ambruk. alun-alun itu ambruk. Di sini juga Ini ambruk. juga ambruk satu. Hmm. Tapi itu senden tuh. Hmm. Oh, senden itu jadi agak Dulu ada 4 pohon beringin ya Pak? Ini 4. 1 2 3 4 ini. Ini yang doyong itu senden. Nanti senden Oh, itu. Berarti itu ya. dua ya, jadi Pak. satu. Hanya Nah. jadi satu jadinya. Ini di tahun 70. 70. Yang nanam 1 Mbah Parto Bejo. Oh, berarti. 2 Mbah Marto Sudimin. Ya. 3 Mbah Ngali Rejo. Itu adalah sesepuh-sesepuh Oh dulu. desa Terus Kerten. 4 Mbah Kartorbin. Ya, yang Iya. nanam ini. Oh, ya. Dulu pohonnya enggak gini, pohonnya dulu pik, suar. Besar ya. Suar tinggi. Berarti ini sudah anaknya ya Pak ya? Bukan hanya anak tanaman baru. Matinya tanam pas baru. diganggu es. Pernah mati, pernah Yang pohonnya pohon itu ini, pernah mati. Pohonnya mati dulu tunggu tinggi. Tunggu tinggi sekali,
untuk ngintip Belanda sama Kanjeng Susti Sabar Nyawa. Jadinya kalau ngintip Londo sana naik lihat Untuk memantau. memantau. Nih. Itu waktu matinya tuh tahun ketika 65. PKI itu tahun 1965. 65. Itu kenapa sampai bisa ini? Nggak tahu sama matinya. Oh itu besar kok dalamnya aja lubang kok saya bisa masuk 4 orang muat kok dalamnya. Itu besar sekali. Oh gitu. Saya pernah masuk. Ya, saya minta permisi tak bisa masuk ke dalam ya Pak. Ini pemirsa sekalian, saya ditemani Pak Ngadimin sebagai juru kunci lokasi situs perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755, yaitu antara Pangeran Mangkubumi, ya Pak Carimin, Dengan PP3, PP2, 3 aja. dengan Pakubuwono III sama Harting. Harting gubernur. Terus ada satu lagi tuh, 4 loh Mas. Ada satu lagi, katanya ada 4 orang. Ya. Patehnya. Nah ini pemirsa sekalian, ini ada situs di mana nanti Pak Sadimin ini bisa menjelaskan kenapa ada batu di tengah ini Pak. Menurut cerita gini, menurut ceritanya, tapi dalam sejarah buku nggak ada. Menurut ceritanya, mbok saya juga ada di mbah-mbah gitu. Memang di sini tuh letak yang untuk nanda tangani. Dari Itu untuk mejanya. Gitu. Oh, di sini. Mejanya Pak yang di Ya, mejanya batu yang tengah satu ini. mejanya itu yang untuk duduk ceritanya gitu. Ya, untuk Tapi yang betul bagaimana saya tidak tahu. Tapi ceritanya demikian. yang keempat tokoh itu yang secara perjanjian Giyanti. Jadi ada meja, ini batu ini menurut cerita Pak Ngadimin adalah meja tempat untuk penandatanganan perjanjian Giyanti antara 3 tokoh atau 4 tokoh itu Mas. Ya. Ini dulu ini meja ini apa batunya tinggal ini Pak ya? Ya, memang Dulu cuma- ada misalnya Cuma tokoh dua, Siwi. cuma dua. Ya cuma ini, dua ini. Oh 2 ini ya? Hmm. Oh. Kalau ini pindahan dari Gunung dari Lawu ya? sana, dari Hmm. Desa Janji itu dibawa ke sini. Ini Ya. tonanya. Ya, ini pemirsa sekalian situasi daripada situs perjanjian Giyanti, titik sentralnya itu adalah di sini ya. Di ada 4 pohon beringin yang tadi diceritakan sama Pak Ngadimin itu merupakan sejarah yang tidak akan terlupakan terutama oleh bangsa Indonesia ya, karena ini merupakan sejarah daripada keraton-keraton Hamengkubuwono, kemudian Pakubuwono dan juga Mangkunegoro, termasuk dengan pemerintahan VOC waktu itu ya. Ini mungkin bisa diliput sekeliling ini Pak Sadimin. Monggo. Ya, ini tadi yang dikatakan Pak Ngadimin, pagar ini ternyata dibangun atas inisiatif masyarakat ya Pak. Gitu. Ya, ini atas iya. ini masyarakat setelah mendapatkan peta tahun 1760 itu terus mengumpulkan warga bahwa betul-betul sini itu perjanjian Giyanti. Pak Ngadimin, apakah setiap saat setiap waktu itu ada pesiaran sini Pak? Oh, ada. Tapi Itu berbagai masyarakat penduduk, ya. Ada yang dari jauh, ada yang dari dekat. Terus ada semacam acara ritual khusus Pak kalau kesini mereka? Ya ada ritual, ada yang di ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau dari Jawa Timur kebanyakan kalau di sini itu ngelepas burung perkutut. Oh, Kalau dari Jawa Timur kebanyakan itu beberapa kali itu. Kalau rumah itu selain lepas peziarah itu tiap hari ada atau saat-saat hari tertentu Pak? Kalau Biasanya tiap kan hari kita cuma yang di Jawa orang-orang- itu kan ada. kalau tiap hari cuma yang sering kesini. Tapi kalau yang rumbung-rumbungan itu hari-hari tertentu. Nah ini kan pas pandemi itu jarang-jarang yang datang. Dulu kalau nggak pandemi kadang-kadang dari pendidikan, dari mana Karanganyar atau dari Klaten itu sering. Jadi dari pendidikan kelompok ke sini minta penjelasan. Ini tidak dipungut biaya Pak tadi kelihatannya, tidak ada biaya masuk kartu. Nggak Nggak ada ada, kartisnya. ya nggak digaji. Nggak ada yang gaji di sini. Sampean ini di sini Pengabdian gaji ya? dari mana Pak? Gajinya yang gaji sosial lah. Oh ya. Sukarela dari Pengabdian. dari Pamong sini atau kelurahan sini. Enggak Nggak ada juga. Oh, tapi ada Pak ya? Enggak ada. Termasuk Pak Nggak Wahab ada. juga. Nggak. Oh, jadi memang sukarela Pak ya? Ya ini Ini saya luar sampai biasa. tahun 85 bangun ini. Wah ini ya sudah. Ya, Memang ini pemirsa sekali Pak perjuangan. Ngadimin ini Tujuan sangat luar saya. biasa karena beliau ini dengan sukarela ternyata tidak digaji. Baik itu dari pihak keraton maupun pemerintah desa setempat. Tetapi beliau dengan Pak Wahab, Gus Wahab itu
menjaga sejak tahun itu ya Pak ya? 85. Ya, 85. Sebelum tahun 85 itu ada juru kuncinya Pak? Tahun 85 cuma Seingat dibersihin ada yang Tapi belum bersihin. ada juru kunci? belum ada, cuman ada yang sering-sering bersih. Kalau Oh. dulu kan gini, kalau mau saya repot jangan cari orang, saya bayar gitu aja bersih gitu. Yang penting di sini kelihatan bersih untuk menyelamatkan tujuan saya. Jadi malah tombok Pak Nje. Bukan, itu memang tugasnya. Sukarela ya Pak? Tugasnya. Ya, Tuhan Penghentian, memberkati ya. Pak Ngadimin, sehingga Pak Ngadimin, Pak Gus Wahab yang menjaga ini bisa tetap melestarikan situs budaya yang sangat penting bagi sejarah tanah Jawa terutama ya. Pak Ngadimin, ini saya mau tanya terkait dengan ada satu masjid di situ Pak. Coba Mas Adimin lihat dari sini saja. Ini di sini ada sebuah masjid Pak. Ini apakah ketika perjanjian Giyanti berlangsung ini masjid atau langgar atau suro itu belum ada Pak Ngadimin? Ya itu kalau dulu sejarahnya tuh saya nggak tahu. Sejarahnya kan saya nggak dalam buku nggak ada saya itu. Kalau itu dulu pernah untuk sembahyang atau saya nggak tahu kan. Nanti saya takut salah ngomong saya. Iya. Saya takut salah. Ini dibangun tahun berapa Pak? Yang Ini masjidnya, 60 berapa gitu. Mulai Oh, kecil iya. ini sudah direhab gitu. Ya, sekitar waktu pohon ini rubuh Pak ya. Ya. Berarti komplek situs sejarah perjanjian Giyanti itu batasnya ini Pak ya? Sampai di masjid ke sana terus ke sana Pak? Dulu sampai sana Pak. Oh. Dulu lurus kotak gitu. Jadi hampir 1 hektar Pak Nje. Kan 900-an. Mungkin 9.000-an. mungkin sampai sana juga. Iya, Mungkin. sampai balai desa itu mungkin. Dalam perkiraan analisian saya cuma perkiraan, nggak mungkin cuma segini, pasti luas. Pasti luas. Pasti luas zaman dulu. Oh, Nggak mungkin iya, cuma iya. segini Pak. Iya. Termasuk itu di mana-mana kan tempat untuk keraton yang di keraton mungkin luas. Iya. Nah, di sini kan mitur ceritanya kan gini, ceritain mbok saya. Ya. Mbok saya diceritain mbak saya. Ini dulu kan sampai sana, ini kosong. Sampai balai desa itu ya. Zaman dulu, Sampai pertigaan itu Pak ya. Yang ada zaman pembagian tanah perorangan itu, dulu ceritanya gini. Ini sampai sana belum ada yang nggak punya. Terus tanah kan dibagi per desa supaya kakak itu punya tanah Tegal dan sawah, ceritanya gitu. Nah berhubung desa Jangan Mojo itu nggak kumanan sawah, Nggak kebagian. nggak bagian nggak bagian sawah, ini dibagikan di bagian orang supaya dapat tanah. Ceritanya mbak saya gitu. Nah ya ini juga kalau situs sejarah perjanjian Giyanti yang terjadi tahun 1755 itu kalau dari arah dalam mungkin itu Pak Sarjimin tolong ambil dari sini. Iya. Nah ini dari arah dalam seperti ini pemirsa sekalian. Ini ada gapura pertama itu pintu gerbang masuk. Kemudian ada gapura situs nama yang tadi sudah diliput tadi. Ini di dalamnya berupa situsnya itu batu, ada 2 saja ternyata, 1 meja dan waktu itu saya tidak tahu apakah duduk di batu atau lesehan, saya tidak tahu ya. Nah ini ada beringin yang tadi diceritakan sama Pak Nadim itu ada 4, yang satunya akhirnya gandeng jadi 1 begini. Nah ini Pak Ngadimin, ini untuk selanjutnya terkait dengan situs ini ya Pak ya. Tentu kita mengharapkan bahwa situs pasti akan ini dijaga lah. Apakah dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ada perhatian di sini Pak? sekarang gini, dulu memang semua dilaksanakan napak tilas. Di sini kan 2 tahun sekali. Oh, Napak iya, iya. tilas maksud apa itu desa semua. Terus sudah 4 tahun ini Pak. pemerintah desa sudah mengakui bahwa sini ini cagar Situs, budaya. iya, iya. Jadinya sudah 4 tahun ini dibagi, kalau pelaksanaan dibantu 10 juta Tiap tahun. tiap tahun untuk napak tilas. Untuk biaya napak tilas. Event-event itu. Event itu dibantu 10 juta. Oh iya. Sudah 4 tahun. Terkait dengan napak tilas tadi Gus Wahab juga ada Iya, itu. sedikit itu. Nah, alhamdulillah. Setiap tahun ya Pak ya? Ya, 1 tahun. Besok 2 Februari. Februari itu Oh, pohon napak tilas pohon ya? kasun Itu rutenya datang. ya Iya, iya. seperti yang dulu Pangeran Mangkunegaran itu jalan itu Pak ya. Nah ini alhamdulillah tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin itu Gusti Mangkubumi lan Candrakirana kersa rawuh. Menika nanam Pohon itu tadi. pohon. Nggih, ingkang Oh ya panjenengan Pak. nanti Nggih, diceritakan pohon di nika luar, ya. kalih saking kebudayaan
Jogja nggih sampun komunikasi terus. Kita keluar Nggih. Pak, tadi event-event Natwa Kilas itu judulnya apa? Napak Kilas Pangeran Sambernyawa atau apa? Oh, perjanjian Giyanti. Oh, perjanjian Giyanti ya? Perjanjian Giyanti. Oh, Nah, menika Kanjeng Gusti ini pemirsa sekalian, ternyata Monggo, ada pohon. Ini yang di depan sebelah kiri Nih, pintu monggo, gerbang ini pohon apa, Pak? Pon niku sawo kecik menika ingkang nanem niku Sawo kecil yang mana, Pak? ini. Oh, ini. Nggih. Iki mangku bumi. yang Iki bar kok menanam pupuk nih. Gusti Mangku bumi. Gusti Mangkubumi ya. Iya. Di sini Di tempatnya. sini tempatnya. Terus ada lagi Ini sawo kecik yang sebelah kiri, yang ini Bupati Yuliatmono. Ya. Oh, Pak Bupati. namanya waktu itu Iya, ya. iya, Pak Bupati Yuliatmono. Ini untuk menandakan ya, penandaan apa tempat-tempat yang Ini. Terus itu Nah, ada terus satu itu ini kantil. Kantil nggih. oh, pohon kantil ya. Kantil. Maksudnya pohonnya itu lain-lain, Pak. Ya, nanti. Ini kantil nika Gusti Candra Kirana. Gusti Candra Kirana itu Oh, dari ini kalau ben sing lubangi Pak Wahab niki. Oh, Gusti Candra Kirana itu dari Mangkunegaran atau Hah? apa? dari Kasunanan Dari nggih. anu Kak, Jogja. Jogja. Oh, Kasultanan. Jogja. Kasultan. Mangkubumi. Nika terus tadi Pak adikipun to menika Bupati. Ini nika ditanam kapan, Pak, ini, Pak? perjanjiannya itu tahun kemarin. Oh, yang berarti Nampaknya 2020. kemarin, ya. Itu maksudnya untuk Oke. menandai itu ya, Pak. Nah menika saking kebudayaan Jogja sing nanam niki. Ini ya yang Iya, pohon Pak. keempat itu ditanam. Oh, ini- Ini supe niki. Pohon apa menika? Pohon perdamaian niki. Oh, keben. Nggih, Pohon perdamaian, keben. Pak, ya? Ini yang ini. Perdamaian niki. Oh, yang ini. Nggih. Ya. Niki sing nanem saking budaya Jogja, Keraton Jogja. Terus Nah, masih ada menika Dinas Kebudayaan Karanyar, Pak Tarsa. Lah menika Pak Tarsa kalau wingi sedo. Menika. Terus yang pohon besar tadi kita kan Ya keben. Gus Wahab itu ada ceritanya, Pak. Oh ya, ya. Yang keben. Oh, sini dulu. Selesaikan dulu yang ini. Jogja, yang Terus tadi itu kok lagi Jogja. ada. Kok Jogja. Terus menika Ini yang pohon utama itu, Pak. Itu tadi pohon apa tapi diganti pohon apa gitu. Istilahnya. menika pohon perdamaian. Sing gede ini ke, Pak. Niki pohon perdamaian niki ditanam tahun 2000. Oh, nggih. Niki napak kilas pertama nanam niki. Apa bulan pertama tahun 2000, Pak ya? Nanam niki sing nanem nika almarhum Mbah Giman Wonosari. Wonosari niki Gunung Kidul. Gunung Kidul sebabpun kula sian kan bingung ajeng ngundangi sinten. Nggih. Undangi Jogja kula dereng ngertos. Ngundangi Keraton Solo kula nggih mboten ngertos, mboten nate dereng pinanggih. Lah niku sing sering ziarah nang mriki menjelasaken nguwataken nek mriki perjanjian Giyanti meskipun kula pun duwe bukunipun betul-betul nang mriki niku anu nggih perjanjian Bukunya Giyanti. dengan bawah ya, Pak. Wonten. Itu dan ambil, Pak. Iya, Untuk iya. untuk ini saja. Nah, pemirsa kan sementara Pak Ngadimin ada ambil buku itu tentang situs ini juga ada pamflet atau apa buku apa Mas? Nggih, leaflet. Pamflet ya. Iya. Ini ada buku pamflet tentang sejarah sejarah Giyanti. perjanjian Giyanti yang di sini. Nah, itu Pak Ngadimin Nah, juga ini. bawa buku sudah Ini tua. kan Iya. tahun peta tahun 1760. Jadi di sini perjanjian Giyanti di sini. Ini peta 1760. Oh, iya. Giyanti diletakkan di Surakarta, 12 pal dari kota Solo. Berarti yang ini sudah wilayah Belanda nggih. Ya, ini. Ini yang Matese. Matese jadi sampai sekarang itu yang belum berubah namanya itu Matese sama Giyanti. Ini Karanganyar belum ada. Ini Kedu, Beglen, Mataram, Gunung, Berarti ini Grobogan, yang Doro. digaris ini adalah peta Mataram. wilayah Mataram ya. Nah, sekarang kan dibagi dua sekarang ini. Oh, iya. Nah, ini kotak-kotak ini. Oh, ya. iya. Ini terletak di sebelah utara Kaliswalo selatan Selatan Kalisamin Samin. yang berasal itu Pringgodikyo dari bukunya Pringgodikyo. Ini apa halamannya Pak? Judulnya itu Pak. Judul sampulnya. Ini riset, Oh. hasil riset Oh, nih. hasil riset. Ini riset tahun 85 saya. Itu riset 2 tahun nih saya. Ini riset 2 tahun nih saya. Riset Bukan. tentang sejarah. Iya, ini selama Seragen juga ada nih saya riset. sudah. Nah, ini. Iya. Nah, ini. Jadi Ya, ini sangat akurat. akurat sekali. Ini sebab ini kan masih bahasa Belanda banyak kan itu. Oh, Nah, ini bahasa Belanda di sini. Ini bahasa Belanda. Mana ya saya?
ada. Nah, ini bahasa penunjuk data. Nah, ini penunjuk data ada. Ini dari ini penunjuk data, komplit semua. Ini bahasa Belanda. Lah ini kan terjemahnya. Ini bahasa Belandanya. Ini bahasa Belanda. Ini terjemahnya. Ini Belanda. Ini terjemahnya. Terus gini. Jadi bahasa Belanda sama terjemahnya. Ini adalah buku yang sangat luar biasa ya. Ini busuk riset. Nanti terkait tadi Pak, acara-acara event tadi saya mau menang Pak Gus Wahab tadi itu di sini tempatnya untuk apa peziarah Pak ya. Kalau ada acara besar. Oh ya, Macam, ya. apa namanya? Gunungan. Tausiah atau apa ya? Gunungan. Gunungan. Pokoknya yang mendatangkan orang banyak. Ya. Ya. Itu tempatnya di sini Pak ya. Di sini. Oh ya. Itu ada acara apa namanya itu? Apa? Pak Haji ini yang biasa Berarti untuk ulang tahun ini ya. Ulang tahun ini. Napak tilas dan ganti. Terus event-event yang apa macam yang besar-besaran itu Pak, itu sering diadakan tuh tiap Ada dulu sebelum pandemi Istighosah. Kelenengan, nah sebelumnya Istighosah. Kelenengan Nah, juga ya? Istighosah kan sebelum hari hanya. Istighosah sebelum hari hanya. Nah sehariannya kadang-kadang ya ada yang Kelenengan, ada apa seni-seni Jawa tradisional. Tempatnya di sini Pak. Di sini tradisional. Itu juga atas inisiatif daripada masyarakat. Masyarakat dulu. Tapi kemarin tetap didukung oleh kemarin pemerintah. didukung, sekarang kan sudah 4 tahun kan didukung dari kabupaten. Terus tahun kemarin tuh alhamdulillah senang sekali orang sini bahwa Mangku Keraton Jogja sudah ke sini. Sudah mau hadir. Ikut meramaikan, membantu dana di Sebelumnya sini. itu belum Sama sekali ya. Gitu. Jadi dia sudah berhasil, termasuk sudah ya. ini Memang sudah kelihatannya diakui lah. Kalau nanti pagar keliling itu bisa dipagar yang permanen Pak ya, yang Iya. batas ini terus. kan gini Pak, kan kalau nggak dipagar satu susah. Ini kan tanaman sering dibuang dimatiin orang kan. Oh. Ini saya tanam ini baru tanaman baru. Hmm. Ini kan tanam baru, saya tanam barusan saja ini. Iya, iya. Ini saya pupuk tadi. Mati dijaburi orang. Saya kan Diganggu. bingung. Kalau dulu saya masih kerja dapat duit untuk ini, sekarang saya nggak kerja, jadi nggak Pensiun, dapat Pak, duit, ya? nggak bisa biayai ini. Jadi kalau ada dari wartawan, dari pemerintah, dana itu dari dana dari mana? Saya tuh mau jawab malu, nggak bilang. Iya, Justru bangga Pak karena kan pengabdian penuh. Di situ di belakang itu ada tempat peristirahatan Pak ya. Ya itu untuk gazebo, Santai buat Pak, kemarin ya. gazebo ya. Iya, Di belakang yang situs ini ada sebuah gazebo. Terus di sana itu apa Pak yang paling Yang belakang itu luas punya desa itu. Kan dulu kan nggak buatnya itu kan sebelum diakui. Oh. Jadinya masyarakat masih buat itu kan enak. Ini kan belum ada di bagus. Iya. Jadi itu kan untuk gudang desa. Ini satu-satunya masjid di sini atau Oh sana ada. Ini yang masjid tua ya Pak ya? Iya. Oh masjid tua. Ya pemirsa sekalian, saya pikir liputan siang hari ini saya wawancara dengan narasumber Bapak Ngadimin dan juga didampingi Pak Gus Wahab tadi. Pak Ngadimin sudah menceritakan cukup panjang dan cukup jelas ya. Seandainya apa yang disampaikan Pak Ngadimin itu ada yang salah mungkin, saya minta maaf karena memang saya hanya meliput khusus untuk situasi kondisi saat ini tahun 2022 awal tahun ini. Saya hanya meliput bagian seputaran situs Perjanjian Giyanti, jadi saya tidak flashback ke belakang. Nah, itu nanti akan terkait dengan sejarah Desa Kalmade, di mana Pangeran Sambernyawa ke arah timur, Jati Teken, kemudian Ngelaban, baru ketemu sama Kiai Tan Anglo yang dari diceritakan narasumber saya Pak Kentut itu sejarawan itu ketika Pangeran Sambernyawa bertemu dengan Kiai Tan Anglo, beliau menyuguhkan namanya ubi ya Mas. Ubi. Itu kok Rasanya dan nikmat. pemandangannya bagus sekali seputarnya itu, sananya luas. Kemudian Pak Pangeran Sambernyawa ngendika, kok itu nggone iki kok mat temen. Tegal. Ya, akhirnya besok nek rejone jaman tempat iki saya beri nama Tegal Madi. Nah, itu menurut cerita daripada narasumber saya yang pertama, Pak Kentut. Nah, ini sangat terkait sekali dengan Perjanjian Giyanti ini. Karena setelah Perjanjian Giyanti,
kemudian pemerintahan sudah ditata sehingga terjadilah ada pembagian 3 wilayah yang menurut Pak Ketut itu. Dan pemerintahan ke Pakubuwono keberapa itu memerintahkan atau menunjuk seorang bekel yang pertama, yaitu Kiai Sindu Menggolo gitu ya, Mas Hardimin yang kemarin. Ya demikian pemirsa sekalian, saya terima kasih sekali kepada Pak Ngatimin dengan Gus Wahab yang telah mendampingi saya. Gus Wahab ada di masjid. Jadi saya terima kasih sekali Pak sudah memberikan informasi kepada masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena perjanjian Giyanti itu tidak terlepas dari kedua kerajaan besar ya, yaitu Pakubuwono, Pakubuwanan, kemudian Hamengkubuwono, Kasunanan dan Kasultanan. Kasunanan ya, Kasunanan, Hamengkubuwono dan Mangkunegaran. Kasultanan. Nah, Dan Yogyakarta, Kasultanan. Oh ya, Kasultanan ya, Kasultanan Kasultanan juga, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Mangkunegaran itu 1757 Ya. setelah perjanjian Solo III, Pak. Oh ya, 2 tahun berikutnya. Nggih. 1757. Iya betul. Ya, saya pikir sudah cukup lengkap ya Pak Ngatimin. Sekali lagi matur nuwun panjenengan sudah menemani saya dengan Mas Sarjimin sebagai kameramen pada siang hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada Pak Ngatimin dan Pak Gus Wahab untuk tetap menjaga, melestarikan dan membersihkan setiap hari Pak ya kerjanya. Ya bukan setiap hari, ini pas longgar ini kudu bersih terus gitu. Kadang-kadang kalau pagi pas repot kan mau sore atau siang, tapi dipandang supaya di sini kelihatan tuh enak Mudah-mudahan dipandang. nanti Mana yang longgar. jeripaya Pak Ngatimin ketika liputan terjadi dengan Gus Wahab nanti ya semacam ada perhatian dalam tanda kutip dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan atau kabupaten ya Pak. Amin. Ya, sekian pemirsa sekalian liputan saya di situs sejarah perjanjian Giyanti yang siang hari ini saya sudah bertemu dengan juru kunci Pak Ngatimin. Kiranya tetap senantiasa sehat dan jaga protokol kesehatan. Salam budaya, majulah Indonesia.